Shalom, saudara-saudara yang terkasih, pelayan Injil GSJA Jawa Barat. Kita jumpa lagi dalam renungan setahun, dan kali ini kita akan membahas Mika pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga. Allah luar biasa dengan nabi yang dikirimkannya pernah hidup di waktu itu. Pesannya sangat relevan hingga pada saat ini, sangat perlu diperhatikan. Dari pasal 1 sampai kepada pasal yang ketiga, saya mendapatkan 6 poin yang penting, ya. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Mika. Sebuah perenungan, apakah kita sebagai hamba Tuhan masih bisa mendengar Tuhan berfirman kepada kita secara pribadi? Dan pesan itu disampaikan kepada umat Tuhan. Jika kita kehilangan kemampuan dan kepekaan seperti itu, kita harus kembali kepada panggilan kita. Karena Dia yang memanggil kita, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita perangkat, kesanggupan, kemampuan dengan pertolongan Roh Kudus untuk terhubung dengan Allah yang memanggil kita. Apakah kita masih bisa mendengar suaranya? Yang kedua, poin kedua, Allah adalah Allah yang kudus. Dia menentang penyembahan berhala. Zaman dulu bicara soal penyembahan berhala, semua berpikir tentang patung dan segala macam. Tetapi zaman sekarang banyak sekali berhala-berhala modern. Dan Allah tetap adalah Allah yang konsisten dalam kekudusannya. Dia harus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Lalu pesan yang ketiga, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang menentang penindasan dari orang yang memiliki otoritas kepada mereka yang berada dalam kekuasaannya. Apakah saudara menjadi ayah, ibu, pembimbing rohani? Dengan kekuasaan kita punya, otoritas kita punya. Apakah kita memiliki kemampuan, saudara-saudara, untuk menindas, merampas hak orang lain untuk kepentingan sendiri, untuk materi, untuk uang? Kadang-kadang dengan begitu halus, dengan cara-cara yang dibungkus, dengan apa yang nampak seperti baik, tapi motivasi tidak pernah terselubung di hadapan Allah. Kemudian, saudara-saudara, poin yang keempat, Allah kita adalah Allah yang menghendaki pemimpin dan hamba-hamba Tuhan yang sejati. Dan mereka tercermin dari karakter yang adil, tidak membedakan kaya dan miskin, tidak membedakan antara besar dan kecil, adil. Seorang hamba Tuhan yang baik, yang menjauhi kejahatan, dan dia tidak merampas keuntungan materi. Dia tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan materi bagi dirinya sendiri atas orang-orang yang dilayaninya. Bahkan dia seorang yang menghindari suap. Saudara-saudara, firman Allah di dalam Mika mengatakan, kalau mulut mereka penuh dengan makanan, mereka berkata damai, damai. Tetapi kalau tidak ada makanan, mereka berkata perang. Berarti seorang hamba Tuhan yang disuap oleh kekayaan. Saudara-saudara, yang kelima, poin kelima, Tuhan akan membuat perbedaan antara pelayan-pelayan Allah atau hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk kepentingan sendiri, untuk nama besar, keuntungan materi dan kekuasaan, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kuasa Roh Kudus. Mika mengatakan di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-8, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Apakah kita berani berdiri di hadapan para jemaat atau orang-orang yang kita layani dan berkata, aku ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan Roh Tuhan dan keadilan dan keperkasaan, dan pelayanan kita akan menilai apa yang kita katakan. Dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah yang memanggil kita, karena Dia telah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita disanggupkan untuk tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri,
tetapi bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Saudara-saudara, menyatakan apa yang benar adalah benar, salah adalah salah, hitam adalah hitam, dan putih adalah putih. Dan Tuhan akan membuat perbedaan, saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan yang dipanggil di dalam kekudusan, diperlengkapi oleh kekuatan dan Roh-Nya, maka di dalam firman ini dikatakan mereka akan didengar oleh Tuhan. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, adalah paling perlu kita perhatikan. Pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan Allah yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri akan menyesatkan orang-orang yang dilayani, sehingga mereka semua hidup di dalam pengaruh dosa, dan Allah akan menghukum umat yang demikian. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita mengingat pengaruh apa yang akan kita bawa dalam pelayanan kita, yang akan menginspirasi, yang akan menghidupi hidup daripada orang-orang yang kita layani. Jika kita hidup di dalam kekuatan Roh, di dalam keperkasaan, di dalam keadilan dan kekuatan daripada Tuhan, maka spirit itu, Roh itu juga akan mempengaruhi orang-orang yang kita layani, sehingga mereka akan hidup dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh, dan kekuatan itu bisa membedakan mana benar, mana yang salah, dan keperkasaan untuk menghidupi kebenaran. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya percaya kita semua bergumul di dalam pelayanan kita, tetapi kita bersyukur Tuhan berkata bahwa Roh Allah yang di dalam kita akan menyanggupkan kita dan menuntun kita melakukan segala kebenaran. Tuhan memberkati semua dan shalom. Puji Tuhan.